warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan media pembelajaran pengabdian masyarakat LPPM UTM di Desa Daleman Galis Bangkalan, Jawa Timur. Nah, saya perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman, Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, kelompok KKN 22. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 Islam Nusantara bagi anak, maksud saya siswa MTS kelas 3. Nah, di semester awal ini pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya ini di dalam materinya yang pertama itu adalah perdagangan. Nah, sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Jadi Islam Nusantara ini, Islam masuk ke Indonesia ini melalui perdagangan seperti itu, sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekajon. Nah, dari pekajon inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Nah, bukan hanya berdagang saja, tapi sekaligus menyebarkan agama Islam. Jadi pada waktu itu perdagangan sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu perkawinan. Nah, saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal sebelum perkawinan berlangsung. Nah, jadi Islam masuk ke Indonesia itu dulu melewat perkawinan. Nah, jadi biar ada hubungan seperti itu. Dan para wanita pribumi itu menjadi ikut beragama Islam dengan mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran Islam. Jadi metode ini bisa mengembangkan agama Islam semakin banyak di Indonesia. Nah, selanjutnya itu pendidikan. Nah, penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim di pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, masjid, serta musola. Jadi setelah Islam masuk ke Indonesia, masuk ke masyarakat, maka dibangunlah pendidikan oleh para guru agama dan kiai. Nah, salah satu contoh itu pesantren. Nah, ini terbuka bagi siapapun dan dari daerah lain. Semakin terkenal kiai yang mengajar sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tasawuf. Jadi agama Islam itu masuk ke Indonesia itu ada tasawufnya, yaitu cara penyebaran Islam yang lain adalah melalui tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, hubungan vertikal. Nah, jadi dulu agama yang ada di Indonesia, di Nusantara dulu itu masih agama Hindu. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana kita dekat kepada Sang Pencipta. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar keturunan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah kesenian. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia itu melalui kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Nah, jadi penting sekali untuk membaca sejarah dan mengetahui sejarah. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga. Nah, masuknya Islam ke Nusantara secara garis besar itu Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Nah, jalurnya itu ada jalur utara dan jalur selatan.
masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peranan para pedagang ya. Paling utama itu adalah peranan pedagang. Nah, selanjutnya faktor penyebaran Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Jadi, agama Islam itu berkembang sangat cepat di Indonesia itu karena ada faktornya. Yang pertama, syarat-syarat masuk Islam itu sangat mudah. Ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta-kasta dan menganggap semua manusia itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Nah, selanjutnya upacara-upacara keagamaan itu dalam ajaran Islam sangat sederhana. Agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Jadi seperti itu faktornya. Nah, selanjutnya bukan hanya itu, tapi karena sifat bangsa Indonesia ini ramah tamah, jadi memberikan peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Nah, selanjutnya Islam itu lebih berkembang di Nusantara, di Indonesia itu karena runtuhnya kerajaan Majapahit pada waktu itu. Jadi memperlancar penyebaran agama Islam. Nah, selanjutnya teori masuknya Islam ke Indonesia ini banyak faktor. Maksudnya banyak teori ya, maksud saya ya. Itu teori pertama itu pada abad ke-13 oleh orang India. Terus yang teori kedua itu pada abad ke-13 oleh orang Persia. Dan teori yang paling mungkin lebih pas itu pas teori ketiga, yaitu Mekah. Jadi orang Mekah itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan sekitar abad ke-7 Masehi seperti itu. Nah, perkembangan Islam di Indonesia memiliki berapa wilayah di Indonesia sekitar abad 12 sampai abad ke-16. Jadi perdagangan itu tidak serta-merta langsung diterima. Jadi awalnya tuh butuh proses seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Pulau Sumatera itu ada catatan sejarah di sana bahwa pada abad ke-7 Masehi daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Jadi dulu masuknya agama Islam di Indonesia maksudnya itu lebih ke arah sebelah barat ya, di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya terus ke timur, akhirnya masuk ke Pulau Jawa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Pulau Sulawesi. Nah, jadi perdagangan itu lewat Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, dan akhirnya menyebar di seluruh Indonesia. Bukan hanya karena perdagangan, jadi juga ada faktor yang lain kayak perkawinan tadi ya yang dijelaskan itu. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa jas merah, kata Pak Soekarno. Maksudnya, jangan sekali melupakan sejarah.